dia gitu. Korban ini hanya ingin membeli buku tulis dan pulpen gitu loh. Tapi ibunya seorang janda dan dia 5 bersaudara kalau nggak salah. Tapi itu yang di media juga. Akhirnya dia nggak bisa untuk mendapatkan buku dan pulpen itu. Ibunya bilang nggak punya uang karena memang sorry to say masuk kategori miskin. Gak punya uang untuk membelikan dan ya rela menghilangkan nyawanya gitu loh. Seorang anak kecil masih siswa sekolah SD kok punya pemikiran untuk menghilangkan nyawanya dia sendiri. Usia 6-7 tahun gitu. Semua punya utang untuk Amerika aja punya bahkan ke World Bank. Jadi nah itu dia Mas Ari. World Bank ini kalau kita putar jauh kan, ya ada campur tangan Rockefeller. Iyalah. Gitu. Jadi negara-negara di dunia bahkan Amerika pun yang kita anggap negara adidaya cuma sekecil semut aja dari elit global di atas sana gitu ya. Tapi kira guys ya kalau secara logika, Cina yang besar punya utang, Amerika punya utang, Rusia punya utang. Ini ngutang sama siapa? Yang ngutang ini kaya banget berarti ya. Betul, gitu kan? Lebih kaya dari sebuah negara kan gitu kan. Semua negara sini yang ada di dunia ini punya utang semua. Kalau emang tujuannya cuma buat duit doang gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin kan. Jadi ngutangin adalah untuk mengontrol kan gitu kan. Kontrol, betul. Iya benar. Jadi polanya jelas. Iya. Kalau ketika negara itu punya hutang, maka dia akan nurut sama yang ngutangin. Kan negara-negara yang nggak mau pakai perbankan kan Libya, betul. Iran, Burkina Faso. Negara-negara ini kan Cina ya. Negara-negara yang dimusuhin ya. Betul Mas Ari. Dan kalau aku nyambung ya kayak yang tadi Mas Ari bilang gitu, ini tentang kontrol manusia. Sekarang Mas Ari sadar nggak? Kita pakai akses Google. Maps, Google Drive, rekening semua M-banking. Kalau semua dimatiin, kita apa gitu. Bahkan duit aja sekarang udah ada aset berupa koin, ya kan? Jadi semua tuh kayak kita udah nggak ada fisiknya lagi nih, semua mainnya udah digital. Lalu muncul kan isu internet akan dimatikan 72 jam. Bahkan yang di Indonesia, Pak Dharma Pongrekun berani menyuarakan itu. Jadi artinya ya oke kita percaya nggak percaya, tapi fakta yang harus kita tahu, data kita sekarang udah dikontrol loh dari barat, tinggal di switch down, selesai. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau apa, tunduk, kayak nangis gimana nih biar duit saya balik, saya harus apa, harus nyembah Tuhan kan, nyembah Dajjal kan apa, biar balik kan gitu kan. Jadi kayak lagi-lagi ntar aku bilang dicekek layar kita. Mau punya 10 triliun juga kalau di bank, itu kan cuma data doang kan? Data doang. Dimatiin listriknya atau internetnya, lu jadi nggak punya uang. Iya, balik lagi ke apa? Zaman barter. Zaman dulu barter. Ini pernah terjadi di Jepang. Waktu itu ada gempa besar. Dari gempa besar tersebut, karena Jepang udah cashless duluan, akses untuk bantuan saat itu lagi nggak terlalu bisa masuk. Di sana orang kaya seperti orang miskin guys. Untung mereka punya adab. Betul. Kalau nggak udah penjara-jara gitu kan. Mereka susunya pada basi katanya, buah-buahan pada busuk gitu. Yang punya uang ya yang bisa belanja cuma yang punya uang cash. Karena mereka biasa cashless, nggak ada listrik, akhirnya mereka nggak punya apa-apa. Itu sebuah simulasi sebenarnya. Iya. Gimana caranya biar bikin orang tuh minimal chaos dulu, tunduk gitu kan. Ya berarti bisa dong dilakuin ke semua negara, ke seluruh dunia gitu. Berarti kalau semua udah digitalisasi, berarti udah masuk kontrol dia. Iya kan, dianya itu siapa? Gitu kan. Bahkan yang selalu digoreng ya kemunculan satelitnya Elon itu, Starlink ini kan selalu dipasarkan secara viral, secara massal. Bahkan ketika kemarin bencana di Sumatera, ya kan, dia kasih secara cuma-cuma gitu kan, dikirimin gitu kan. Maksudnya ada maksud apa? Oke, kita bicara secara netral, berarti kan dia itu pengen seluruh dunia bisa terjaring dong jaringannya ke Starlink. Tapi dia kan seorang dia orang transaksional itu. Iya, seorang pengusaha yang
pemikirannya tuh bukan edukasi tapi bisnis Mas Ari. No freelance. Iya, otomatis kalau kita pernah terkoneksi ke Starlink atau minimal Mas Ari datengin kantor Telkomsel aja atau Mas Ari pakai SIM card apa gitu ya, datengin pengen minta data saya, kan bisa dikasih. Berarti kalau Donald Trump atau siapapun itu datengin Starlink, udah ada data berarti. Minta data masyarakat bumi, kita bisa tahu Mas Ari hari ini akses apa ya kan, sukanya apa sih gitu. Mas Ari sekarang tuh lagi ngalamin apa gitu loh. Jadi data kita kan akhirnya bisa secara algoritma bisa bisa diolah ya. Jadi permainan algoritma sosial media gitu loh. Makanya ya kalau bicara ya lagi-lagi kita geser ke putra gitu ya, sebagai Gen Z, anak muda. Kita sulit Mas Ari buat nggak terlibat ya dengan ekosistem digital gitu loh. Sekolah kita harus aksesnya lewat digital. Bahkan bayar UKT kuliah ya kan bisa lewat digital. Bahkan mau apapun itulah, mau UTS, mau UAS, mau melakukan pembelajaran melalui digital. Diwajibkan setiap anak sekolah itu bikin akun ya kan, itu akun Google, akun apapun itu segala macamnya. Ya data kita kira pelan-pelan terikat gitu loh. Ya mungkin kalau yang kawan-kawan Mas Ari atau yang memang sorry to say dia udah usia lansia, nggak semualah gitu ya, karena kan mereka sudah melewati masa-masa itu. Mungkin mereka sekarang udah punya uang, hidup jadi bisa mandiri. Tapi kan buat kita anak muda sulit Mas Ari. Kita hidup cari uang dari sosial media ya kan. Zaman sekarang siapa sih anak muda yang kerja nih Senin sampai Jumat tapi dia nggak bisnis sampingan. Mayoritas main TikTok affiliate ya kan, live streaming, data otomatis masuk dong ya kan, saldo ada di situ, segala macam ada, pembayaran lewat cashless, terus juga transfer lewat dolar ya kan, ya kayak Mas Ari podcast ini lewat dolar, ada dolar kuning, dolar apa segala macamnya, di transfer, di barter ya kan ke rupiah, Mas Ari tarik gitu. Jadi Mas Ari kan juga dapat pendapatan dari podcast ini, nggak dibayar secara cash dari siapa kan, langsung bentuk nominal di layar gitu, gitu kan. Jadi sangat mudah dikontrol gitu loh. Contoh kalau ada orang yang nggak suka deh sama podcast Mas Ari, tinggal turn off. Lenyap. Udah diancam 2 kali sih sebenarnya. Udah 2 kali baru ditutup, akhirnya kita sanggah lagi gitu ya. Ini memang ya kita memang di sisi lain dari teknologi memudahkan, tapi ternyata di sisi lain kita seperti menyerahkan data jadinya. Menyerahkan data kita. Data kita seperti bisa diakses orang gitu ya untuk si pemilik platform. Karena menariknya kemarin mata-mata yang ada, saya dengar juga sih dari beberapa sumber yang kemudian kita ada diskusi semacam ini gitu mengenai kerusuhan yang terjadi di Iran. Para mata-mata itu ketahuannya gara-gara akses internet tuh dimatiin. Betul kan? Ternyata masih ada yang nyala dari Starlink. Nah orang-orang itulah yang nyala, itu ketahuan. Oh ini ternyata ini yang yang nyebarin info-info itu gitu. Wah ini kalau saya rasa berarti memang ada politik mungkin di belakang dari itu. Ada politik. Karena nggak ada yang free aja gitu tanpa ada keuntungan kan, no freelance gitu ibaratnya ngasihnya. Ada transaksional, pasti kan kayak gitu ya. Ada sesuatu yang kepengen diambil. Makanya kita juga mesti hati-hati sih sekarang guys. Nggak gampang kita mungkin akses aplikasi, ngasih email gitu, jangan segampang dulu lagi kali ya. Dulu kayaknya apa kita kasih kan. Sekarang kalau kita misalnya lihat di Google kita di mana aja tahu kan ya sekarang. Tahu Mas Ari. Foto kita di mana. Bahkan ketika Mas Ari akses sosial media ya, mau itu IG, TikTok apapun itu, Mas Ari tonton aja video itu berulang-ulang sampai 5 kali. Mas Ari scroll ke bawah muncul tema itu lagi. Algoritmanya. Cara ngerubahnya gimana? Nah Putra tahu polanya. Cara ngerubahnya ya Mas Ari tonton video yang lain berkali-kali juga, otomatis berubah lagi. Contoh misalkan hari ini timnas Indonesia menang. Contoh kemarin futsal kita menang lawan Vietnam. Mas Ari tonton aja itu, diputar-putar berkali-kali, otomatis isinya itu semua. Isi itu semua. Terus tonton video lain itu semua. Jadi ya kita sangat mudah, algoritma kita dirubah. Yang bisa ngerubah ya kita juga dong berarti gitu loh. Artinya kalau kita bicara tentang iman, tentang anak muda, politik, nggak ada yang bisa ngerubah selain diri kita sendiri gitu loh. Artinya apa? Artinya teman-teman walaupun kalian masih SD, SMP, SMA,
saya mah nggak suka politik gitu loh, saya mah mau hidup apa adanya. Nggak bisa teman-teman gitu loh. Zaman sekarang itu sosial, politik, pendidikan, teknologi itu saling terikat kan. Bahkan ya kita udah paham gimana cara buat bikin sebuah negeri maju itu kan poinnya 3, pendidikan, kesehatan, lingkungan. Kalau pendidikan lemah ya nggak ada penerus bangsa yang cerdas-cerdas dong. Kalau kesehatan juga nggak ada fasilitas memadai, orang nggak bisa sehat sembuh gitu loh. Lingkungan apalagi yang selalu dibahas jadi perdebatan forum dunia, iklim, ya kan, tentang nuklir yang kalau ditembakkan kata bisa menimbulkan awan bertahun-tahun gitu. Bahkan kemarin Pak Prabowo di forumnya juga yang ketika pidato kemarin bilang gitu, Perang Dunia 3 itu sangat berbahaya karena mainan nuklir gitu. Ketika nuklir ditembak, iklim langsung berubah cepat. Artinya apa? Artinya lagi-lagi ini bukan sebuah hal yang perlu kita takuti, tapi yang tadi Putra bilang gitu loh. Kita harus minimal punya backupan atau pemahaman gimana cara buat ngerubah ketakutan gitu Mas Ari jadi sebuah persiapan. Ya kan? Oke, kita nggak mikirin kapan kiamat deh, karena kan kiamat nggak ada yang bisa nebak, tapi kita mikirin ketika itu terjadi. Contoh Mas Ari tak nggak tahu kan kalau 2020 itu pandemi COVID sampai 2023 2024 mungkin ngerasa seminggu doang ini mah, setahun doang, kok sampai 2 tahun 3 tahun, kok gue udah suntik vaksin 1, ada lagi vaksin 2, vaksin 3, nggak ada yang nyangka. Berarti itu jadi sebuah pembelajaran dong. Mas Ari dari sekarang nyiapin, kawan-kawan semua nyiapin gitu loh. Ketika amit-amit sorry to say ada pandemi serupa bertahun-tahun, kita minimal udah paham. Hal paling gampang teman-teman di dunia pendidikan. Zaman 2018-19 siapa sih sekolah pakai Zoom, pakai Google Meet? Nggak ada. Sekolah harus datang face to face. Sekarang dengan adanya pandemi COVID, namanya percepatan bonus demografi. Orang-orang mau nggak mau dituntut. Ternyata bisa belajar lewat Zoom loh. Jadi sebenarnya oke, ada sisi positifnya dengan adanya pandemi COVID. Semua orang paham. Bisa ya ngobrol lewat Zoom, diskusi. Bisa WFH juga lagi. Bisa WFH juga. Tapi kan banyak sisi negatifnya juga. Gimana cara kita harus nyiapin modal gitu loh. Bahwa sesuatu ini memang dari yang kita obrol ini kita jadi bisa memahami pola gitu. Betul Mas Ari, minimal kita paham pola edukasi dan nilai sosialnya itu. Bahkan gini deh, yang selalu kita diskusin gitulah ya di dunia atau di pembahasan geopolitik gitu, entah itu di forum diskusi sosial media atau mungkin kawan-kawan yang suka baca kayak sebuah jurnal atau apa. Kita tuh setiap 10 tahun sekali Mas Ari, 7-10 tahun selalu ngalamin krisis. Contoh 1998 itu krisis dunia, dolar naik gila-gilaan, Krismon. Tahun next ke 2010, 2011, 2012 itu juga ada pergeseran ekonomi dunia dari World Bank, dari tantangan-tantangan di Asia Timur gitu kan. Next ke 2020 kemarin pandemi COVID gila-gilaan, ekonomi turun, melonjak, otomatis negara-negara banyak yang punya hutang gitu loh. Bahkan Putra masih ingat pemimpin Jerman waktu itu, perdana menterinya atau menteri keuangannya sampai mundur ketika pandemi COVID itu karena nggak bisa ngehandle keuangan Jerman lagi. Berarti kan 2030 kalau per 10 tahun sekali bakal ada Krismon lagi. Tapi Krismon kita nggak tahu nih bentuknya apa. Kan Pak Presiden bang 2030 bubar. Iya. Jadi kita nggak tahu nih 2027 sampai 2030 yang muncul apa, gitu kan? Entah perang, perang cyber ya sekarang udah dimulai perang cyber. Tapi mungkin karena data kita udah kekumpul, udah jadi sebuah hal yang bisa dicekik dari kita, diperas pelan-pelan gitu loh. Sebenarnya kalau bicara persiapan. Kita kan ya mungkin masih karena mungkin kita di bawah kan posisinya ya di dalam peta gitu ya, mungkin secara urgensinya pembahasan kita seperti ini ada yang kayaknya kita harus kondisi seperti itu, kita harus menyiapkan hati segala macam kan persiapan. Ada juga yang masih ignorance masih banyak sih sebenarnya. Tapi di Belanda temen ini orang tuanya di Belanda kan, ibunya nangis-nangis telepon. Di sini kita harus siap untuk hidup 7 hari di bunker. Betul Mas Ari. Iya. Kan Belanda. Menyiapin makanan buat 7 hari.
persediaan buat 7 hari segala macam. Mereka tuh udah prepare untuk ada serangan jika ada serangan seperti itu dan udah latihan. Udah latihan juga. Begitu sampai segitunya gitu karena dia katanya posisi sangat dekat kan di sana gitu kan. Walaupun kalau nuklir 7 hari keluar juga tetap masih keracunan kan gitu kan. Di dalam tanah juga udara dari mana juga kan gitu. Ya, tapi ya at least there is something they do lah kan gitu kan. Nah, hal seperti itu sebenarnya bisa juga sih Indonesia kita mulai ada mungkin mulai apa namanya pola hidup kita rubah apa segala macam ya ada yang kita persiapkan jangan sampai kita tiba-tiba kaget ternyata kejadian di kita kan gitu kan. Tapi uniknya begini bro, waktu kemarin Israel sama Iran perang itu kan ngobrolan begini juga gitu kan kita tanya gitu kalau negara-negara kalau lagi diserang tuh kan punya Iron Dome ya betul gitu kan. Indonesia punya nggak sih gitu kan nanya gitu gitu doang kan. Terus kalau lagi Indonesia dijajah gimana gitu. Malah netizen ada yang berkomentar kalau Indonesia dijajah lihat dulu penjajahannya amanah nggak sama rakyatnya. Wah seolah-olah mau nggak apa-apa dijajah seolah-olah gitu. Kadang-kadang ya memang agak unik ya netizen kita gitu. Kita punya pikiran yang kadang-kadang out of the box gitu ya. Nah mungkin ya Epstein ini bisa menjadi satu pembelajaran buat kita bahwa kalau Putra bilang mah file Epstein ini Mas Ari sebagai sebuah kotak Pandora yang terbuka gitu buat minimal masyarakat sadar entah isinya benar atau enggak. Minimal sadar ternyata dunia tuh ada yang ngatur sekeos ini loh. Iya. Gitu. Sebar-bar ini nggak taunya ya. Jadi kayak di film-film pesugihan segala macam film ngasih darah itu ada ternyata di dunia nyata. Yang lebih parah guys, katanya kan ada ini The Simpsons katanya bisa ngelamar. Simpsons. Katanya kreator Simpsons ada di situ. Iya. Dan berarti sebenarnya bukan yang selalu media up kan kayak The Simpsons bisa ngeramalin sebenarnya ya itu kan baru di tag hari itu juga atau macamnya apalagi sekarang ada AI ya kan. Jadi siapa tahu Simpson berarti bukannya prediksi. Iya. Dia ngakuin atau dia emang lagi-lagi yang tadi aku bilang bisa jadi BA-nya, humasnya, punya info ring 1 lah bahasanya. Dia terus duluan. Iya. Wah. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat kasus ini kayak nge-reflect beberapa film ya. Tadi. Mirip film ini ya. Mirip film ini ya. Jangan-jangan orang dapat bocoran duluan ya. Tuh. Wah, ini sebuah kejadian menurut saya ini sebuah kejadian yang bisa dibilang benar-benar menggemparkan sih ya. Karena banyak hal-hal yang di luar alasan rasional kayak lu bilang tadi. Yang dulu mungkin orang masih kalau ngobrolin begini kayak ini mah teori konspirasi gitu kan. Betul kan. Ini sekarang jadi rahasia umum. Jadi untuk teman-teman yang dulu ngulik-ngulik teori konspirasi ya udah lebih santai sekarang. Ini udah semua jadi rahasia umum kok gitu ya. Jadi udah sekarang fokus ke diri kalian masing-masing ya. Mau ngapain kalau akhirnya udah kebukti. Karena apa yang dicari-cari dulu kebukti beneran. Nah kalau sekarang masih ada 3 juta. Ini pendapat lo ya? Iya. 3 juta dibuka. Sebenarnya file masih ada 6 juta nih. 6 juta. Bahkan yang 3 juta file ini banyak disensor dan bahkan banyak yang ditarik ulang. Nah, yang disensor ini berarti kan itu lebih penting dibanding dikeluarin dong. Iya. Ya kan? Malah Oke, kalau kita bicara positif bukan lebih penting tapi mungkin belum selesai. Ya, bisa jadi. Kalau positif ya. Nah, yang 3 juta ini mungkin gak tuh yang lebih seremnya, lebih benar-benar terbukanya. Kalau menurut lu gimana? Apa juga sama aja tuh? Lagi-lagi kita bicara pola ya kayak di hari ini ya. Polanya udah kebaca. Ketika kita mau mencekik suatu tokoh negara atau apapun itu, kita lempar dulu bola panas, satu bola liar, sebuah ancaman. Kalau dia nggak berkutik atau dia tunduk, oke, berarti lu nurut. Tapi kalau misalkan dia ngelawan atau apa, kita tendang lagi untuk yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya, gitu berarti ya ada kemungkinan file yang sekarang belum di-up, belum diungkap, itu isinya sebuah data yang lebih besar atau berbahaya gitu loh. Ya kan? Tapi lagi-lagi gitu loh, kalau kita berpikir secara rasional, kenapa para pemimpin dunia atau sekelas mahkamah Amerika malah ngungkap aib negerinya sendiri gitu kan? Iya.
make sense. Kalau emang itu berarti kalau dari polanya, nggak tahu bisa aja salah ya. Berarti yang diincar Trump. Bisa jadi Trump. Soalnya gini, itu kan banyak Trump tuh. Iya. Orang jadi beranggapan buruk sama dia nih, ya kan? Karena dia mungkin diminta melakukan sesuatu, dia nggak mau ngelakuin. Iya. Nih, gua keluarin nih aib lo. Kalau lu nggak keluarin lagi, gua kasih yang lebih besar. Mungkin begitu. Iya. Kita nggak tahu sih ya tuntutannya yang diharapkan terhadap Trump ini apa kita nggak tahu kan. Karena kan di belakang dia entah dia lebih nurut ke si Netanyahu atau lebih nurut ke Uni Eropa, kita nggak tahu. Iya. Tapi yang pasti ada kekuatan besar yang mengancam. Di sini yang paling banyak difokus malah kena Trump kan sebenarnya. Kena Trump ya. Walaupun kemana-mana kena Pangeran Andrew, Bill Clinton, segala macam, ada para artis-artis, sosok-sosok, termasuk ada juga nama-nama dalam negeri juga di Indonesia juga ada juga gitu kan. Oke lah, mungkin yang diincar dia, tapi yang meledak tempat lain banyak gitu ya. Iya. Wah, ini menarik guys. Jadi ibaratnya ini belum selesai episodenya, karena setiap hari ada yang dibuka baru, ya kan? Karena ternyata mereka ngulas berapa 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. Kan tahun 2019 ya kan. 2019. Sekarang Jeffrey Epstein itu ditangkap penjara, lalu ya kabarnya bunuh diri, walaupun itu masih jadi teori konspirasi gitu kan, benar bunuh diri atau dihilangkan. Lalu mulai ya kan datanya diproses, ya pelan-pelan mulai baru diungkap sekarang gitu. Maksudnya dengan lamanya proses itu ngapain gitu loh. Diedit kan berarti kan? Iya, ya katanya kan karena banyak, jadi kita perlu proses untuk menyensornya, kita yang disensor gitu. Kan udah telat 2 bulan kan, maksudnya November kemarin kan, dikeluarin kan. Berarti mereka tuh punya waktu 5 tahun atau 6 tahun lah ya, untuk bisa mendigest, mencerna data file ini, kemudian bisa dirilis ke masyarakat 3 juta halaman. Bayangin guys. Temen-temen orang di sosial media sekarang ini mau ngeliatin kontennya Epstein File satu persatu, maka akan dari 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu sampai 5 tahun ke depan guys. Jadi bayangin tiap hari akan ada sesuatu yang baru yang keluar. Ini jangan-jangan kita akan lihat satu kenyataan-kenyataan yang aneh-aneh lagi ke depannya kan. Waduh, ini menarik banget ya Bang Putra. Ternyata walaupun berbicara mengenai masalah politik tapi holistik, luar negeri ditelaah, dalam negeri juga ditelaah gitu ya. Apa nama ininya? Apa? Putra Aji Sujati. Komunitasnya? Iya, Distrik Berisik. Distrik Berisik. Menyuarakan suatu keresahan dari sebuah harapan. Harapannya itu lahir dari sebuah gerakan akar rumput tiap-tiap kawan-kawan daerah. Berapa daerah yang udah ikutan? Total itu kita sekarang udah ada belasan hingga puluhan, tapi kita selalu menempatkan di tiap-tiap titik kota besar yang ya kita paham titik kota besar itu pasti ada kawasan-kawasan yang selalu menjadi titik chaos ya kan. Dan titik chaos itu kadang banyak kawan-kawan kita di daerah ingin bersuara, menyatakan pendapat, ingin memberikan aspirasi, tapi mereka takut atau nggak punya wadah, nggak punya circle. Karena itu yang selalu kita lihat ya Mas Ari di Indonesia. Banyak kawan-kawan kita di daerah ketika mereka ingin menyampaikan pendapat, gagasan, tapi bingung lewat mana. Bahkan Putra hanya seorang konten kreator, setiap hari DM masuk tuh ada kayak, Mas Putra tolong dong sampein ke pemerintah, kita tuh butuh irigasi sungai loh, kita tuh butuh ini loh. Karena mereka bingung, padahal kan seharusnya sekarang gampang loh ya nyampain sebuah gagasan atau butuh bantuan ya kan, bisa lewat HP, langsung ada biasanya narahubung humasnya. Tapi lagi-lagi mereka tuh bingung gimana caranya, gimana untuk melakukan proses menyampaikan pendapat itu. Makanya kita hadir di tiap-tiap daerah untuk menjadi wadah mereka. Istinya penyambung lidah rakyat lah gitu. Termasuk juga ya dengan kawan-kawan kita yang ada di dunia ya kan, di luar negeri, kawan-kawan yang ada yang sekarang sedang berkuliah di luar negeri. Contoh kemarin ketika Iran dibombardir, itu kan banyak kawan-kawan kita juga, termasuk teman Putra juga ada pelajar di sana. Mereka benar-benar harus pulang hari itu juga gitu. Jadi benar-benar kita suarakan, yuk kita push rame-rame di media sosial, karena sekarang ya hashtag no viral no justice Mas Ari. Iya. Gitu loh. Jadi memang lama-lama akan jadi people power juga. People power juga. Jadi kalau
Tapi memang sebenarnya begitu kan, secara hierarki politik kan sebenarnya kan suara terbanyak yang menggaji pemegang kebijakan kan sebenarnya masyarakat. Maka masyarakat yang harus didengar. Tapi dengan ada sosial media maka fungsi ini kembali jadi normal kan gitu. Memang harus didengar suara ini. Tapi memang ini sebuah hal yang bisa dibilang positif karena jadi ada corong gitu untuk masyarakat bisa ikutan bersuara. No viral, no justice memang sekarang sedang terjadi sih guys gitu ya. Ini bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun seperti itu gitu. Nah kalau sekarang nih apa kasus yang ini sebagai terakhir ya? Kasus yang lagi diulas sama Bapak Berisik tadi? Listrik Berisik. Apa terakhir? Selalu kita bergerak ke arah keresahan masyarakat Mas Ari yang paling terbaru sekali, sangat-sangat terbaru ya, dan memukul hati kita gitu, yaitu seorang pelajar siswa sekolah gitu ya di NTT. Dia gitu, korban ini hanya ingin membeli buku tulis dan pulpen gitu loh. Tapi ibunya seorang janda dan dia 5 bersaudara kalau nggak salah, tapi itu yang di media juga. Akhirnya dia nggak bisa untuk mendapatkan buku dan pulpen itu. Ibunya bilang nggak punya uang karena memang sorry to say masuk kategori miskin, nggak punya uang untuk membelikan, dan ya rela menghilangkan nyawanya gitu loh. Seorang anak kecil masih siswa sekolah SD kok punya pemikiran untuk menghilangkan nyawanya dia sendiri. Usia 6-7 tahun gitu, yang dimana usia itu kan sangat-sangat butuh perhatian ya dari orang tuanya, dari lingkungan sekitar gitu. Itu juga yang selalu kita suarakan sampai hari ini pun, ketika tadi Putra sebelum berangkat ke sini kita bikin konten lagi gitu loh. Bahasanya kita mengkritik pemerintah, kita mengkritik Pemdanya, pemerintah daerahnya, kita mengkritik orang paling berpengaruhnya itu siapa, RT, RW, lurah gitu, yang paling paham situasi dia itu apa. Lalu juga ya masyarakat tetangga sekitar gitu loh. Maksudnya gini loh, kalian punya tetangga yang sorry itu saya lagi masuk kategori miskin. Kita benar-benar harus saling peduli Mas Ari dengan tetangga kita gitu. Apakah dia udah terdaftarkah di DTKS, sekarang namanya sudah berubah jadi DTSN? Apakah dia dapat bantuan sosial kah? Apakah siswanya ini masuk ke kategori sekolah gratis kah atau segala macamnya gitu. Berarti kan ini sebuah sebuah struktural kemiskinan ekstrim Mas Ari. Orang tuanya nggak punya uang, punya anak 5 bersaudara, dianya juga sekolah nggak punya biaya untuk beli buku dan pulpen pensil itu gitu loh. Solusinya gimana gitu kan? Solusinya yang selalu Putra suarakan gitu dari teman-teman juga. Ya itu dia, negara harus hadir lagi-lagi, hadir ke masyarakat. Karena kalau negara nggak berani hadir Mas Ari, negara akan dicap buruk oleh masyarakat. Ketika masyarakat mencap buruk negara, apapun yang negara suarakan, berikan, contoh MBG, sekolah rakyat, selalu dicap negatif gitu loh. Karena ya pola pikir masyarakat ngerasa udah bertahun-tahun kita nggak diperhatikan. Itu juga yang selalu Putra sangkut pautkan ke isu geopolitik yang tadi udah kita diskusikan. Ada suatu elit politik atau elit global yang pengen pemerintah dan masyarakat itu saling adu domba, ya kan, saling salah menyalahkan. Biar apa? Biar bisa masuk mereka, memberikan sebuah harapan. Makanya saran dari Putra buat teman-teman semua di Indonesia gitu ya, kita gimana caranya buat yuk saling rangkul gitu loh. Karena buat apa sih kita perdebatkan sebuah isu tapi benar-benar kita nggak bisa memberikan sebuah solusi atau saling rangkul kontribusi besar gitu loh. Makanya kontribusi paling kecil untuk teman-teman semua se-Indonesia gitu ya, kita saling rangkul yuk saudara kita, minimal tetangga teman-teman. Kalau misalkan mereka itu nggak terdaftar bansos, bantuan sosial, gimana cara kita bantu? Karena kalau mereka menjadi korban serupa dari adik kecil kita di NTT itu sangat menyayat hati kan Mas Ari ya, kayak kok bisa gitu ya, masih kecil bisa punya pemikiran kayak gitu, entah terkontaminasi media sosial kah gitu kan, isu-isu mental health segala macamnya. Tapi ini tanggung jawab negara dan orang tua serta lingkungan sekitar yang paling mendukung gitu. Itu sih yang menjadi keresahan kita, dan semoga lah ya Mas Ari nggak ada kejadian serupa. Kita saling rangkul, saling
jagalah gitu ya kan, yang selalu kita suarakan dari demo waktu itu gitu ya, warga jaga warga gitu loh. Karena apa? Karena itu sebuah keresahan negara nggak bisa menjaga kita gitu. Makanya menarik sih ya. Jadi ibaratnya kayak kemarin ada bencana juga, warga bantu warga. Warga bantu warga. Ini warga jaga warga. Senangnya sekarang ini anak-anak muda sekarang, anak-anak Gen Z ini menggunakan sosial medianya untuk menyuarakan kebaikan ya guys. Di era sekarang, pada saat merasa mungkin komunikasi secara langsung nggak merasa terdengar, kemudian membuat circle yang lebih mengamplify suara tersebut. Ini sebuah ide yang sangat luar biasa, dan saya rasa teman-teman bisa juga bergabung karena ya masing-masing sebenarnya punya peluru, berarti sebenarnya kan. Punya peluru Mas Ari. Semua orang punya potensi. Anak muda ya. Benar. Mereka tuh pemikiran matang-matang loh. Dan kadang-kadang out of the box gitu pikirannya kan gitu. Itu capek-capek Rockefeller bikin pikiran kita box, kita pada out of the box gitu kan. Luar biasa. Jadi benar nih ajakan dari Bang Putra, teman-teman semuanya, ini waktunya kita bersanding bukan bersaing. Waktunya kita berjalan bersama-sama. Bentar lagi perang dunia ketiga guys. Terus kalau kita nggak barengan, waduh, kalian jadi proksi. Jangan ya. Kita masih di satu suara ya, apapun yang terjadi ke depannya. Mungkin sekarang perbedaan sudut pandang cuma sampai kepada ranah diskusi aja ya, diskusi kemudian fine tuning lah. Tapi suatu saat nanti jika pun ada yang terjadi dengan negara kita ataupun ada ujian buat negara kita kembali menjadi satu kesatuan. Tapi benar-benar nggak jadi apa-apa gitu ya. Dan dipastikan sebelum perang dunia ketiga pada kawin nih guys ya. Aduh. Putra juga belum nikah nih. Semoga cepatnya Mas Ari. Aduh, makasih nih Put nih. Masukannya luar biasa emang. Pikiran anak muda ini beda banget. Ibaratnya ambil dari angle-angle yang nggak common biasanya. Pandangan-pandangan yang di luar dari biasaan. Dan ini sesuatu yang menarik ya. Karena setiap pikiran-pikiran itu datang dari sumber-sumber yang bisa dia lihat. Dan Bang Putra ini banyak membaca, banyak menelaah, banyak belajar, membuat kita jadi tambah banyak masuk edukasi pada kita. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti Bang Putra, baru kenalan di episode sekarang ini, follow-nya kemana? Putra Aji Sujati. TikToknya? TikTok, Instagram, YouTube juga itu namaku semua, Putra Aji Sujati. Karena anak muda zaman sekarang Mas Ari itu lebih suka membranding dirinya gitu loh. Iya. Karena sekarang nih hebatnya zaman sekarang nih, hebat zaman sekarang, semua orang itu punya media. Betul. Semua orang punya media, sampai media-media aja itu sekarang udah kehabisan pamor, gitu kan? Jadi TV-TV segala macam itu lagi cari bahan itu dari konten. Comotnya dari media sosialnya. Ketika ada video joget-joget lucu diundang. Iya betul lah cari. Bahkan saya teman-teman yang kenal kita di PH, di stasiun TV mempunyai acara itu, castingnya dulu kan orang casting datang ya. Iya datang. Sekarang casting lihat akun. Seleksinya dari akun. Kayak berapa follower, konten seperti apa. Jadi kayak gitu. Dunia udah berubah guys. Jadi dunia ini zaman sekarang ini punya teman-teman yang tahu bagaimana cara menggunakan sosial media. Bang Putra salah satunya ngajak kita bersuara bareng, mudah-mudahan akan jadi sesuatu yang besar ke depannya ya. Siapa menjadi anggota DPR kayaknya dia nih. Tadi ikutin juga Distrik Berisik. Tergantung wilayah kalian ada di mana aja. Ya. Jika dirasa menarik, monggo silakan share link ini ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.